Cik. Shalom. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, pada minggu hari ini sesuai dengan program gereja kita melalui panitia pesta pembangunan atau pengadaan rumah dinas pendeta, maka pada hari ini yang akan tampil untuk menunjukkan kreativitasnya adalah dari Parhalado. Maka Amang dan Inang dengan segala kerendahan hati, marilah bersama-sama memberikan yang terbaik demi tercapainya apa yang sedang diusahakan oleh gereja lewat panitia pesta pembangunan pengadaan rumah dinas pendeta. Maka hari ini marilah saksikan dan memberikan yang terbaik kepada Parhalado yang sudah berdiri di hadapan kita bersama. Selamat menyaksikan. Cik, cik. Cik, cik, satu, cik, cik. Cik, low, cik.
Demikianlah kreativitas dari para halado HKW Cimanggis. Puji Tuhan, terima kasih atas segala partisipasi Amang dan Inang serta Bapak Ibu saudara sekalian. Kiranya Tuhan memberkati dan melimpahkan berkat-Nya serta memberikan rezeki kepada Bapak Ibu saudari sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Sebelum ibadah kita mulai, terlebih dahulu kita berdoa dalam hati. Berdoa dimulai. Amin. Kita bernyanyi. Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Berpalinglah kepadaku dan kasihanilah aku, sebab aku sebatang kara dan tertindas. Kepadamu ya Tuhan kuangkat jiwaku, Allahku kepadamu aku percaya. Haleluya. Kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah mengutus anak-Mu Tuhan Yesus Kristus ke dunia ini untuk membinasakan iblis. Sadarkanlah dan ingatlah kami dengan Roh Kudus, agar kami jangan terlena dalam dosa, tetapi kami hidup dalam damai, sampai kami masuk ke dalam kehidupan kekal. Karena Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi. Mengenal
kita minggu ini diangkat dari titah pertama sampai titah yang ke-10. Demikian bunyinya. Titah pertama, Akulah Tuhan Allahmu, jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Titah kedua, jangan perbuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit, atau yang ada di bumi, atau yang ada di dalam bawah bumi, untuk disembah atau dituruti. Titah ketiga, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan menghukum orang yang menyia-nyiakan namanya. Titah keempat, ingat dan kuduskanlah hari Sabat, 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu, tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang berada di tempat kediamanmu. Sebab pada 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya, dan Ia berhenti pada hari yang ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Titah kelima, hormatilah ayah dan ibumu, supaya lanjut umurmu di bumi yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Titah keenam, jangan membunuh. Titah ke-7, jangan berzina. Titah ke-8, jangan mencuri. Titah ke-9, jangan mengucapkan saksi dusta terhadap sesamamu manusia. Titah ke-10, jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamamu. Bagaimana firman Tuhan tentang ke-10 hukum itu? Aku Tuhan Allahmu adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunannya yang ketiga dan keempat dari orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan berpegang pada perintah-perintahku. Demikian bunyinya. Marilah kita memohon kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum Tuhan. Kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum. Kita bernyanyi. Ku
kita merendahkan diri di hadapan Tuhan untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa, Tuhan kami Yesus Kristus, Engkaulah Allah yang Maha Kuasa, pencipta segala sesuatu. Engkau adalah adil menghakimi semua orang. Kami datang ke hadapan-Mu mengaku segala dosa kami yang kami lakukan karena melanggar hukum-Mu, baik melalui perkataan kami yang tidak benar, maupun karena nafsu keinginan duniawi yang selalu mempengaruhi kami. Kami patut mendapat murka Tuhan akibat dosa kami itu. Tetapi Engkau adalah Tuhan pengasih dan penyayang. Kasihanilah kami, ampunilah segala dosa-dosa dan kesalahan kami, di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Karuniakanlah kami Roh Kudus, agar kami setia mengikuti Engkau di dalam kebenaran dan kekudusan, dan memperoleh hidup yang kekal, yang Tuhan janjikan bagi setiap orang yang percaya kepada anak-Mu Yesus Kristus dan Juru Selamat kami. Amin. Mari kita mendengarkan janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi. Firman Tuhan untuk kita minggu ini diambil dari 1 Korintus 1 ayat 18 sampai 25. 1 Korintus 1 ayat 18 sampai dengan 25. Kita baca secara bergantian dan ayat yang terakhir kita bersama-sama mengucapkannya. Demikian bunyinya. Sebab pemberitaan tentang salib memang adalah kebodohan bagi mereka yang akan binasa, tetapi bagi kita yang diselamatkan, pemberitahuan ini adalah kekuatan Allah. Di manakah orang yang berhikmat? Di manakah ahli Taurat? Di manakah pembantah dari dunia ini? Bukankah Allah telah membuat hikmat dunia ini menjadi kebodohan? Orang-orang Yahudi menghendaki tanda, dan orang-orang Yunani mencari hikmat. Tetapi untuk mereka yang dipanggil, baik orang Yahudi maupun bukan Yahudi, Kristus adalah kekuatan Allah dan hikmat Allah. Kita bersama-sama. Sebab yang bodoh dari Allah lebih besar hikmatnya daripada manusia, dan yang lemah dari Allah lebih kuat daripada manusia. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi.
bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ina Esther, dilanjutkan dengan Ina Kamis.
Kita dengarkan warta jemaat. Salam, selamat hari Minggu bagi kita semua. Marilah kita ikuti sejenak warta jemaat gereja kita pada Minggu 3 Maret 2024. Yang pertama nama minggu kita hari ini Minggu Okuli, topik minggu firman Tuhan itu sempurna. 2. Kelompok KOR di hari Minggu tanggal 10 Maret 2024 pukul 7.30, Ina Hana, Ina Deborah, Ama Jeriko remaja. Pukul 10, Ina Esther, Ina Kamis, Ama Huria, Ama Salom. Pukul 17, NHKBP. 3. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB. Ibadah Minggu pukul 7.30 WIB di tanggal 10 Maret 2024 kita memakai bahasa Batak. 4. Kebaktian sektor. Hari Selasa tanggal 5 Maret sektor Korintus of Judea di rumah keluarga AJ Tampu Bolon Boru Siregar, Kanaan Situa S Pardede Boru Sinaga, Efesus Situa J Malau Boru Sihite, Galatia JP Sibarani Boru Sitorus, Filipi Situa HM Manurung Boru Sihombing almarhum. Rabu 6 Maret Sion di rumah keluarga U Mahulae Boru Dabutar, Betania Nyonya Simatupang Situa P Boru Sirait, Roma A Silaban Boru Purba, Nasaret Situa SB Manurung Boru Marpaung, Kolose J Tampu Bolon Boru Sitindaon, Bethlehem S Siagian Boru Sinaga. Alamat dan tempat boleh kita lihat pada warta yang ada pada kita masing-masing. 5. Jadwal kreativitas pesta pembangunan. Di minggu hari ini di kebaktian pukul 7.30 WIB dan pukul 10 WIB, yaitu kreativitas dari Parhalado, dan di ibadah minggu 3 Maret hari ini penampilan dari Parhalado. 6. Amplop pembangunan. Di minggu hari ini kita mengumpulkan persembahan amplop pembangunan. Mari kita sampaikan dengan penuh sukacita. 7. Penghiburan. Di minggu hari ini diadakan acara penghiburan di rumah keluarga Huta Barat Boru Nenggolan dari sektor Efesus. Dilaksanakan setelah ibadah minggu pukul 10 WIB. 8. Warta pemberkatan nikah. Warta kedua. Hendak menerima pemberkatan nikah Diki Apriandi Raja Guguk, anak dari Bapak Hasudungan Raja Guguk almarhum, Ibu Nurlinda Boru Simanulang, alamat Kampung Babakan RT 003 RW 005 nomor 42, Kelurahan Curug, Kecamatan Cimanggis, Depok, Jawa Barat. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis. Dengan tunangannya Elfrida Uliarta Boru Sirait, putri dari Bapak Alfred Sirait almarhum, Ibu Sarina Boru Huta Barat, alamat Perumahan Bumi Agung Permai Blok D22 nomor 03 RT 6 RW 14, Kota Serang, Provinsi Banten. Jemaat HKBP Serang, Resort Serang, Banten. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, tanggal 9 Maret 2024 pukul 8 WIB. Hendak menerima pemberkatan nikah Richard Rianto Manulang, anak dari Bapak B Manulang almarhum, Ibu R Boru Aritonang, alamat Kampung Sindang Karsa RT 5 RW 10 nomor 14, Sukamaju Baru Tapos, Depok. Jemaat HKBP Cimanggis, Resort Cimanggis, dengan tunangannya Clara Melda Boru Manihuruk,
putri dari Bapak K. Manihuruk almarhum Ibu H. Boru Sihaloho. Alamat Jalan Jeruk nomor 13, Prumnas BSP Lubuk Pakam, Jemaat HKBP Moria Resort Moria, Distrik 29 Deli Serdang. Pemberkatan nikah di HKBP Cimanggis Resort tanggal 9 Maret 2024 pukul 10 WIB. 9. Persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial. Gereja kita mengucapkan terima kasih banyak untuk jemaat kita yang sudah melunasi persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial sampai bulan Maret 2024. Dan untuk jemaat kita yang ingin membayar persembahan bulanan dan iuran diakoni sosial bisa melalui transfer atau bisa disampaikan ke parhalado sektornya masing-masing. 10. Himbauan untuk mengikuti persekutuan lansia. Dihimbau kepada anggota jemaat yang sudah lanjut usia atau lansia yang berumur 60 tahun ke atas agar dapat mengikuti persekutuan lansia di gereja kita yang dilaksanakan setiap hari Selasa pukul 15 WIB di gereja. 11. Jumlah jemaat yang mengikuti ibadah tanggal 25 Februari 2024 838 orang. 12. Jemaat yang berulang tahun. Ulang tahun kelahiran 20 orang, ulang tahun pernikahan 5 keluarga. Pendeta dan majelis HKBP Cimanggis menyampaikan selamat ulang tahun kelahiran dan pernikahan periode tanggal 26 Februari sampai tanggal 3 Maret 2024. Firman Tuhan yang menyempurnakan sukacita mereka tertulis di Mazmur 20 ayat 5. Kiranya diberikannya kepadamu apa yang kau kehendaki dan dijadikannya berhasil apa yang kau rancangkan. 13. Iuran diakoni sosial. Jemaat yang memberikan persembahan iuran diakoni sosial minggu ini 5 KK sebanyak Rp725.000. 14. Persembahan bulanan atau tahunan. Jemaat yang memberikan persembahan bulanan atau tahunan minggu ini 5 KK sebanyak Rp1.150.000. 15. Keuangan gereja. Kuria Rp10.359.150. Pembangunan Rp1.245.600. Sentralisasi atau pusat Rp7.708.250. Jumlah Rp19.313.000. Jika ada persembahan yang tidak tercantum dalam warta, mohon diinformasikan kepada majelis atau diperbaiki pada minggu berikutnya. Demikian warta jemaat minggu ini. Tuhan memberikan persembahan umatnya untuk kemuliaannya. Amin. Kita dengarkan lagu pujian dari Ama Huria dilanjut dengan Ama Shalom.
Kita bernyanyi sambil mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Yesus Tuhan kami, berilah anugerah-Mu.
damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang dikasihi Kristus, harusnya nyanyian nomor 20 ini sampai dengan ayat yang kelima. Tapi mungkin multimedia buat hanya sampai ayat 4, karena di ayat 5 sebenarnya menegaskan bagaimana kita menyambut firman pada hari ini. Di sana dikatakan, ya Tuhan Allah kami, berikan firman-Mu bertumbuh dalam hati, berbuah bagimu. Multimedia tolong lengkap-lengkap dibuat ya. Baik, kita dengarkan firman Tuhan dari Mazmur pasal 19 ayat 8 sampai dengan ayat 15. Taurat Tuhan itu sempurna, menyegarkan jiwa. Peraturan Tuhan itu teguh, memberikan hikmat kepada orang yang tak berpengalaman. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati. Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Takut akan Tuhan itu suci, tetap ada untuk selamanya. Hukum-hukum Tuhan itu benar, adil semuanya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Lagi pula hamba-Mu diperingatkan oleh semuanya itu, dan orang yang berpegang padanya mendapat upah yang besar. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Lindungilah hamba-Mu juga terhadap orang yang kurang ajar. Janganlah mereka menguasai aku, maka aku menjadi tak bercela dan bebas dari pelanggaran besar. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Sampai di sana pembacaan firman Tuhan. Albert Einstein, seorang penemu teori relativisme, berkata, religion without science is blind. Science without religion is paralyzed. Agama tanpa ilmu pengetahuan buta. Ilmu pengetahuan tanpa agama lumpuh. Maka hubungannya harus seimbang antara ilmu tentang Tuhan dan juga ilmu tentang segala sesuatu yang di dunia ini. Harus ada keseimbangan untuk mencapai keutuhan atau integritas dalam sebuah kehidupan di tengah-tengah dunia ini. Seorang ilmuwan akan mempelajari alam. Seorang psikolog akan mempelajari sifat-sifat manusia. Tapi keduanya akan mendapatkan kesimpulan yang keliru kalau dia tidak membaca Alkitab. Kalau dia tidak mendengarkan firman Tuhan. Kalau dia tidak menerima perintah atau titah Tuhan. Harus seimbang untuk mencapai keutuhan. Kita tahu tujuan penelitian pengetahuan, semua pengetahuan adalah Tuhan Yesus Kristus dan diri kita serta alam ini. Jadi kita belajar mempelajari segala ilmu, tujuannya adalah kita mengenali Tuhan, mengenali diri kita dan juga alam semesta ini. Kita dididik supaya benar-benar mengerti semua hal tentang kehidupan dan juga tentang firman Tuhan. Maka paling tidak 3 buku penting yang harus kita kuasai supaya mencapai integritas tadi adalah, yang pertama buku alam atau ilmu,
buku manusia tentang sifat-sifat manusia, dan buku Alkitab, yaitu firman Tuhan. Hari ini kita menerima firman merupakan kesaksian dari pemazmur, yaitu Mazmur Daud. Dia mengalami, menjalani, menghidupi, ternyata firman Tuhan ini memang sangat sempurna. Itu yang menjadi topik besar di Minggu Okuli pada hari ini yang akan kita dengarkan bersama-sama. Maka lewat firman ini saya mau menyampaikan ada 3 pokok penting yang perlu kita hidupi bersama. Yang pertama adalah firman Tuhan itu sempurna. Kalau dikatakan sempurna, ibarat air, ibarat sebuah gelas yang diisi dengan air, dia full sampai ke atas, tidak ada ruang yang kosong sedikit pun. Jadi firman Tuhan itu digambarkan oleh pemazmur sempurna, tidak ada celah, tidak ada kurangnya. Bahkan di epistel kita baca, jikalau sekiranya ada kebodohan dari Allah, ternyata kebodohan itu pun jauh lebih pintar dari hikmat manusia, sekiranya ada. Dan katanya dalam epistel, sekiranya ada kelemahan Tuhan, kelemahannya itu pun jauh lebih kuat daripada kekuatan manusia. Itulah menjadi bukti bahwa firman Tuhan itu sempurna. Saudara-saudari, mari saya undang membuka 2 Timotius pasal 3. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Ayat 16 begini bunyinya: segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Segala tulisan ini diilhamkan Allah kepada orang-orang percaya dan akhirnya menuliskan ini, yang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, memperbaiki kelakuan, untuk mendidik orang dalam kebenaran, sehingga kita boleh mencapai kesempurnaan. Hanya dengan firman Tuhan. Kita kuasai ilmu dunia, kita kuasai ilmu alam atau ilmu manusia, itu belum mencapai titik kesempurnaan. Tapi kalau kita sudah menerima firman berbarengan dengan ilmu alam dan ilmu manusia tadi, maka di sana kita bisa mencapai kesempurnaan. Maka hidupilah firman Tuhan, hidupilah perintah Tuhan atau Taurat Tuhan. Saudara-saudari, sesungguhnya orang Batak terkenal dengan keteraturan hidupnya. Orang Batak itu dikenal dengan orang-orang yang teratur hidupnya. Bagaimana tidak? Mulai dari kecil orang Batak itu sudah dibiasakan menghidupi perintah, menghidupi titah yang harus mereka ikuti di dalam kehidupannya. Tiki mekmet dak danak ngaitor dilehot tu ibana pareta madok unang majak itu tu si unang marlange ho tu si unang mardalak kosiani unang gudang di halak Batak tudak danak ya. Walau dari ilmu psikologi perkembangan anak mengatakan jangan terlalu banyak kata jangan kepada anak-anak, katanya sekarang alai molo di hasomalani halak Batak ngasomal dihita-hita begiti tidak danak unang unangan unangon unangon ijamotik unang ijamaan unang. Ada titik kekuatannya, ada titik kelemahan. Ketika dia beranjak remaja nggak berubah ngaidok tokka do dohono songoninin
Iboto do tokka, apa sih bahasa Indonesia tokka? Pantang. Itulah pantang. Tokka. Tokka do honon guarni bapak ni dongan. Muluna julu berbeda iba ni surak do guarni bapak ni dongan ni iba di tano ide gede masuk ngono. Nah, sugu roha, sugu rohamu. Suguin bahasa teh. Isurak guarni bapak ni iba, nama bapak kita dituliskan di tanah, lalu diinjak-injak nih. Kita kayaknya benar-benar marah begitu. Sangat marah. Tokka do honon nih. Tokka do honon guarni tulang. Tokka do honon guarni nang bau. Udah amang baonggon waingon. Kita mah putih teh. Akan namari nang bau. Tokka do pa dua-dua nama riboto. Merdalan. Molon waingon ngape? Kan itu gua. Inna dotong. Pakompak gua le gabi kebablasan mungkin ya. Ngadong hata tokka. Dungilam magudang ibana ketika dia telah dewasa. Ngagati perintahna naso jadi dohononon, naso jadi sirang, naso jadi mabuaton. Jadi mulai dari kecil, remaja dan naposo bulung sampai dia dewasa sudah terbiasa dengan perintah. Itu alasan mengapa orang Batak itu terkenal teratur. Nah, menghidupi firman, menghidupi Taurat, melebihi itu, tidak hanya membuat kita teratur. Ini yang kedua, karena hal yang dapat diberikan oleh Alkitab, hal yang dapat diberikan oleh firman Tuhan, hal yang dapat diberikan oleh Taurat Tuhan bagimu, disebutkan di dalam teks kita, dia dapat menyegarkan jiwa, memberikan hikmat kepada yang tak berpengalaman, menyukakan hati, membuat mata bercahaya, dan berharganya firman dikatakan di ayat 11, lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Ini luar biasa. Pemazmur menggambarkan betapa berharganya firman Taurat Tuhan dalam kehidupannya. Lebih berharga dari emas tua, lebih manis daripada emas, lebih manis daripada madu asli. Jadi kalau dikatakan madu tetesan dari sarang lebah, jadi madu yang langsung dari tetesan sarang lebah sudah dipastikan ini yang paling ori, yang paling manis. Jadi bagi orang-orang yang menerima firman, yang hidup di dalam firman, dia akan mendapatkan yang ori, bukan yang KW dari Tuhan. Karena yang paling manis itu yang diberikan bagi kita, yang dapat menyegarkan jiwa. Bisa saja kita gembira, tertawa, tersenyum dalam perjalanan hidup, tapi jiwa kita kering. Karena apa? Karena firman Tuhan tidak diam di dalam kehidupan kita. Tetapi kalau firman Tuhan menguasai hidupmu, itu akan menyegarkan jiwamu, menyukakan hatimu, dan akan terlihat dan terpancar. Matamu akan bercahaya untuk menunjukkan sinar sukacita dan kebenaran yang diperoleh dari firman tersebut. Saudara-saudari, kalau kita tahu sekarang betapa berharganya firman Tuhan, betapa mulianya Taurat Tuhan, marilah senantiasa menghidupi firman itu, senantiasa menghidupi Taurat Tuhan itu di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Kemudian yang ketiga, ini yang terakhir, hiduplah takut akan Tuhan. Orang-orang yang sudah menerima firman, menerima Taurat, dia akan otomatis takut akan Tuhan. Dia akan terbebas dari jerat, dosa, dan pelanggaran. Walaupun ada banyak orang di luar dirinya yang kurang ajar, sebagaimana disaksikan oleh pemazmur, tapi dia tidak akan bercela. Karena dia tidak akan mau duduk lagi dengan orang fasik, dengan pembohong, dengan pendusta, dengan orang-orang yang merancang kejahatan. Sebaliknya, dia akan hidup di dalam kebenaran Tuhan, apa yang sudah diterimai. Hidup
di dalam takut akan Tuhan itu kita tunjukkan dari kerinduan kita akan firman dan juga kesungguhan kita menerima firman dan juga dari ibadah kita. Ibadahmu menunjukkan bagaimana atau seberapa takut engkau kepada Tuhan dalam hidupmu. Orang-orang yang takut akan Tuhan, ketika dia beribadah, dia akan merasa dia itu tidak pantas duduk di situ. Itu sebabnya dia tidak berani kemana-mana. Dia duduk diam, sujud di hadapan Tuhan, menerima setiap firman, melantunkan setiap nyanyian, memanjatkan setiap doa kepada Tuhannya. Tidak ada waktu bagi dia untuk berbicara dengan temannya, untuk membuka-buka HP-nya, untuk keluar masuk keluar sana. Tapi dia akan fokus. Itu orang yang takut akan Tuhan dalam ibadah. Orang-orang yang hidup takut akan Tuhan, tentu saya sebutkan tadi, dia merindukan firman Tuhan dalam kehidupannya setiap hari. Jadi bukan hanya sekali seminggu, tapi setiap hari. Ada sebuah cerita, ini ilustrasi. Katanya ada pendeta pencuri sendok. Pernah mendengar itu? Padita panako sendok. Bahasa Batak mau dok konate. Yang tidak mengerti nanti tanya orang tuanya ya, bahasa Indonesianya. Jadi saya ibadah minggu songonon, mula padita isen gereja, diajak ruas na ibana mangat tu jabuna. Nah dohot padita mangan tu jabuni ruason. Saat dijabui tu bija makan, takas do di bereng paditai, dung hudul di mejai, itor di piakon napuna jabui ma bibilna di meja makani, di piakon jonok tu paditai. Mangambana sida cerita, bercanda, soalnya ma menikmati sajian. Di kilau napuna jabon membuat puding, mulai kulkas di petong puding kan, jadi buat jo puding. Ibuat paditau sada sedokon dungi dung rona puna jabui makatai musia laki dalang puding tekma ngamula paditai maberesi meja makan ima napuna jabui ibereng ibana bah dan isi sedok ni amat tapat ditau sada memang sedoknya bagak-bagak nargai duharwa nasian masih mago sedok makan na sada garpu na isi sedok makan na dang isi iba pungui mana may iba pungui mana alay iba sarwana asing mapad diton moro morohane sedok iba idok niyan palit tori pamasuk tas nay narohana so oni may na marungut-ungut dungi narana idaw do burju pad diton panakko do hape do sedok petako si so oni may baga sarwana iba na panakko sedok do pad diton. Hari Rabu nih pertanyaan ibana paditai musia itu sektor na marjamita paditai padok Messi nah udah katam panakko dohoin na ibana keseruana nggak berdosa ibana pertanyaan anggap padok mu hatani Tuhan isoi nama anggap pebetonomu paditahian tapi panakko sedok dohosen na ibana begasarohana jupang ma hari Minggu pagi neng lau ibana tu gereja isi main mana? Oh, melutu gereja mabuan Bibel. Ibu ibana Bibel no, ne meja makani. Asing songon na jutulin na rohana. Ibu kay bana may si sedoki. Berek kamu ma. Ima buktina. Dekya dibuka. Seminggu berlalu merdosa ibana tupad di tapanako sedokon. Hape ibana do nasa mabuka. Padi tope memang saya maben uji doa teh. Diuji ruas senai. Jadi moloran nok kami tu jauh muna pada wamu bibil munai. Sotung do tutu olah dicipajangan ni baik kamu. Dekai ibu kamu nanggu sehari. Olan hari Minggu tu hari Minggu. Ibu tu gereja, gereja pedang ibu kasal mepek kosongoni misalnya. Adong do di slide sudi nai narwana kan. Ujung danang merguna. Nanang gimana rasa bata kawat Jadi yang mau saya maksudkan Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi Kristus, orang yang hidup takut akan Tuhan, dia pasti akan senantiasa merindukan firman ini setiap hari. Bukan sekali seminggu, bukan ketika dia kecewa, bukan ketika dia gagal, bukan ketika dia mengalami penderitaan, tapi setiap saat
dia akan senantiasa merindukan firman itu, karena itu bisa menyejukkan hati, menyegarkan jiwa, menyukakan hati, dan juga membuat mata bercahaya. Hiduplah dalam firman Tuhan. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Tuhan atas firman-Mu yang telah kami terima pada hari ini. Kami tahu firman-Mu sempurna, melebihi segala sesuatu. Walau kami punya ilmu dunia, ilmu menguasai alam ini, menguasai sifat-sifat manusia, tapi kami tahu akan sampai kepada kesimpulan yang keliru tanpa firman-Mu yang menuntunkan. Ya Tuhan, biarlah sepanjang perjalanan hidup ini kami bergantung kepada firman-Mu, senantiasa merindukannya, supaya itu yang kami hidupi, yang kami lakukan setiap hari. Ya Tuhan, oleh pertolongan Roh Kudus-Mu, pimpinlah kami semua umat-Mu ini untuk senantiasa merindukan firman, menggumulinya, dan melaksanakannya di dalam perjalanan kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa bagi umat-Mu ini. Berkatilah mulai dari anak-anak hingga orang tua, apapun yang menjadi rancangan kerinduan dari jemaat-Mu yang tidak bertentangan dengan kehendak-Mu ya Tuhan, kasihanilah mereka, nyatakanlah itu dalam kehidupan mereka pribadi, lepas pribadi. Berkati para orang tua dengan hikmat yang daripada-Mu, membimbing setiap anak-anak Engkau anugerahkan bagi mereka. Jangan biarkan satupun dari anak-anak itu yang pergi meninggalkan Engkau, menjauhi Engkau dan firman-Mu di dalam kehidupannya, hanya karena kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dan dunia ini. Ya Tuhan, kami bersyukur atas pengasihan-Mu dalam kehidupan jemaat-Mu satu minggu ini. Engkau anugerahkan berkat, umur panjang, dan Engkau juga memberikan rezeki atas segala pekerjaan tangan mereka. Kami berdoa pada minggu-minggu yang akan datang, sertailah seluruh umat-Mu ini dalam setiap rancangannya. Kami juga bersyukur atas jemaat-Mu, anak-anak jemaat-Mu yang akan melangsungkan pernikahan di tanggal 9 yang akan datang. Sertailah mereka ya Tuhan, Engkau cukupkan segala sesuatu, dan Engkau berkati hati, pikiran mereka, supaya sungguh-sungguh menerima janji yang mereka iakan di hadapan-Mu dan juga di hadapan jemaat. Ya Tuhan Allah, atas segala kekurangan, kelemahan, dosa pelanggaran umat-Mu ini, ampunilah mereka, supaya kami layak untuk menerima dan meminta segala hal yang kami perlu, yang kami butuhkan dalam kehidupan ini. Tuhan, kami berdoa, memohon topangan, kekuatan dan kekuasaan atas jemaat-Mu yang saat ini sedang menderita lemah karena sakit penyakit yang mereka idap di dalam tubuhnya. Tuhan, Engkau yang penuh dengan kuasa, kiranya menumpangkan tangan-Mu atas tubuh jemaat-Mu yang sedang menderita sakit penyakit itu, supaya mereka kuat, tabah dan sabar menghadapi perawatan, supaya olehnya mereka memperoleh kesembuhan kelak. Ya Tuhan, kami mau menyerahkan kehidupan kami ini seturut dengan firman-Mu dan perintah-Mu. Hanya dalam Yesus Kristus kami berdoa kepadamu. Amin. Kita bernyanyi sembari mengumpulkan persembahan yang kedua dan amplop pembangunan. Tuhan
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karunia Bapa kami yang di surga,
dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Shalom, selamat hari Minggu buat kita semua. Selamat hari Minggu.